Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo resmi mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Entah kebetulan atau bukan, mundurnya Sarah dari DPR berbarengan dengan kekosongan Menteri Pemuda Olahraga usai terjadi perombakan kabinet. Untuk mengulasnya telah bergabung bersama kami Ketua DPP Partai Gerindra Bambang Haryadi serta analis politik Profesor Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, Mas Bambang, selamat malam. Selamat malam. Malam, Kevin. Malam, Mas Bambang. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau ke Mas Bambang dulu ya, Mas Bambang. Apakah pernyataan Mbak Sarah yang menyakiti hati masyarakat itu memang menjadi beban bagi Gerindra sehingga kemudian Mbak Sarah mundur itu jalan yang terbaik, Mas Bambang? Pertama, kami juga baru mengetahui semalam pasca beredarnya video yang disampaikan beliau Mbak Sarah melalui akun Instagramnya. Kami terus konfirmasi ke yang bersangkutan, apakah betul itu video beliau yang bikin atau kan di zaman sekarang ini banyak AI kan, disampaikan bahwa itu betul. Nah, kita juga ingin menyampaikan, beliau menyampaikan mundur, walaupun kita hormati ya, dan ke depan kita akan pelajarin melalui mekanisme yang sesuai ketentuan perundang-undangan. Pertama, kita melihat secara utuh dulu podcast yang sekitar bulan Februari 2025. Jadi kejadian ini bukan baru, cuma di situ ada semacam ada satu potongan dari bagian podcast itu yang diviralkan sedemikian rupa akhirnya menjadi satu isu yang negatif lah buat pandangan beliau. Padahal menurut kami melihat secara utuh. Intinya di acara podcast itu tidak ada Mbak Sarah ini mau menyinggung atau merendahkan pihak-pihak tertentu. Bahkan di situ ada satu motivasi yang ingin digaungkan oleh Mbak Sarah kepada anak-anak muda ke depan biar lebih kreatif. Bahkan acara podcastnya itu kalau nggak salah terkait perempuan dan industri kreatif. Jadi bagaimana ke depan kita terwakil para kelompok perempuan ini bisa lebih aktif lagi dalam dunia usaha dan industri kreatif. Jadi sebenarnya kami juga masih belum mengetahui secara utuh terkait beban yang mengharuskan Mbak Sarah itu mundur, tapi kami menghormati lah kan. Kami juga lihat bahwa Mbak Sarah dibully di sosial media kan. Nah, dan di sini juga kami berpikir bahwa sampai saat ini kadang kita selalu tergiring oleh informasi yang hanya berdasarkan cuitan-cuitan yang pertama ya tidak dikaji secara utuh atau dilihat konteksnya secara utuh gitu. Tapi kita tahu bahwa tadi juga kita sampaikan juga ke teman-teman bahwa kita juga ingin ke depan kita ingin satu single akun lah kan. Satu orang hanya boleh punya satu akun biar ini mengurangi adanya buzzer dan macam-macam lah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab membuat framing-framing yang akhirnya menjadi kesalahpahaman bagi mereka yang tidak memahami hanya sifatnya ikut-ikutan gitu. Oke, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, Partai Gerindra tidak melihat potongan wawancara itu sebagai sesuatu beban sebetulnya. Kalau Mas Burhan sendiri melihatnya bagaimana? Apakah memang pernyataan yang disampaikan oleh Mbak Sarah itu cukup fatal sehingga itu menjadi alasan yang baik untuk mengundurkan diri begitu? Kebetulan saya sudah menonton acara Mbak Sarah di sebuah podcast. Dan kalau memang dipotong hanya 2 menit yang ditayangkan tadi, itu terkesan Mbak Sarah seolah-olah ditampilkan sebagai orang yang tidak empatik terhadap anak muda yang kesulitan mencari uang, mencari kerja. Jadi, tetapi potongannya tidak utuh ya. Sebab kalau kita lihat sebenarnya konteksnya Mbak Sarah justru sedang menanamkan entrepreneurship kepada anak muda, tidak tergantung pada negara dalam menciptakan kerja ya. Tetapi lagi-lagi itu kejadian lama, tadi Mas Bambang sudah sampaikan, dan kalau dikaitkan dengan isu tidak sensitifnya beberapa oknum anggota DPR menjelang demo-demo tanggal 25 hingga 28 sampai akhir Agustus, itu sebenarnya ada gap waktu yang cukup lumayan jauh, Februari ke Agustus. Dan nama Mbak Sarah sebenarnya tidak di satu paketkan dengan nama-nama
oknum anggota DPR yang dikritik oleh publik. Jadi saya terus terang, Kevin, itu tidak melihat urgensi Mbak Saras mundur kalau dikaitkan dengan statement bulan Februari. Ya, jadi makanya saya tidak bisa menyalahkan kalau ada orang berpikiran seperti Hensat ini ya, bahwa ada penugasan lain buat Mbak Saras gitu. Karena tadi pertama kejadiannya lama dibanding isu yang kemudian memunculkan demo yang berujung pada anarkisme massal. Yang kedua, ini luar biasa. Ini tidak ada presidennya sebelumnya. Umumnya seperti yang tadi Metro sampaikan, umumnya itu anggota DPR mundur kalau ada kejadian berhalangan tetap atau tersandung kasus hukum. Ya. Bahkan nama-nama anggota DPR yang kemarin dipersoalkan publik itu pun bukan mundur, tapi nonaktif. Nah, Mbak Saras itu mundur. Nah, ini kan bisa menimbulkan kesan mungkin saja ada penugasan lain di tengah ya situasi di mana pos Kementerian Pemuda dan Olahraga kosong. Dan jangan lupa, meskipun Dito ini adalah fraksi dari kader Partai Golkar, tetapi kader Partai Golkar yang lain sudah mendapatkan kompensasinya, yaitu sebagai Menteri Perlindungan Tenaga Kerja Migran, yaitu Mukhtarudin menggantikan Karding. Jadi kalau kemudian posisi Dito digantikan oleh kader partai lain, ya mungkin saja karena Golkar sudah mendapatkan penggantinya. Gitu. Ya, Mas Bambang, kata-kata terakhir dari Mbak Sarah dalam akun Instagramnya menyebutkan bahwa berkarya kurang lebih tidak harus melalui lewat anggota DPR. Nah, ini kan sedikit menyeratkan, jangan-jangan ada penugasan lain gitu dari Partai Gerindra selanjutnya untuk Mbak Sarah, Mas Bambang? Jadi gini, kami itu selalu ditekankan oleh Pak Prabowo selaku Ketua Umum kami bahwa kita itu bukan pekerja politik, tapi pejuang politik. Pejuang politik itu tidak hanya di eksekutif, legislatif, jadi bisa di organisasi yang dipimpin Mbak Sarah. Beliau adalah Ketua Umum Tunas Indonesia Raya kan. Dia selalu aktif bagaimana mengkonsolidasi kader-kadernya di seluruh Indonesia. Bahkan dia membuat tidar-tidar di seluruh di luar negeri kan. Di beberapa negara di Eropa kan berdiri tidar-tidar cabang-cabang tidar di negara-negara tersebut. Nah, mungkin disitulah yang dimaksud. Dan kalau terkait apa yang disampaikan Mas Burhan, kita tidak ada spekulasi terkait hal itu. Karena pertama, kami hanya sebagai sekretaris fraksi, kami hanya menerima penugasan dari DPP terkait penempatan dan rotasi anggota-anggota yang ada di fraksi kami, gitu loh. Nah, terkait dengan kejadian Mbak Sarah, kami akan menerima dan juga akan, karena ini ada dua hal ya, akan memproses melalui ketentuan perundang-undangan. Karena Mbak Sarah ini harus dua proses kan. Satu, dia karena sebagai anggota DPR aktif kan, dia harus mengikuti aturan yang ada di Undang-Undang Md 3. Tapi satu sisi dia adalah kader partai, dan kita harus ingat bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik. Jadi fraksi hanya perpanjangan dari Dewan Pimpinan Pusat. Maka untuk terkait rencana antar bagaimana ke depan proses atas sikap yang diambil Mbak Sarah, kami akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat karena pergeseran itu akan melalui mekanisme tersebut gitu loh. Karena fraksi hanya tugasnya penempatan atau evaluasi terhadap kinerja anggota-anggota yang ada di fraksi Partai Gerindra gitu. Tapi kan ini momennya dipertanyakan nih ya, Mas Bambang ya. Karena kenapa kemudian momennya dilakukan sekarang, lalu kemudian publik akhirnya mengaitkan sejumlah kejadian yang terjadi sebelumnya begitu. Nah, ini pengunduran diri dari Mbak Sarah ini ada relevansinya tidak sih dengan kader Gerindra yang dikumpulkan oleh Pak Prabowo di Kertanegara usai reshuffle kemarin, Mas Bambang? Nggak ada. Pak Prabowo hanya menyampaikan dengan kondisi politik saat ini kita harus bisa lebih mendekatkan ke masyarakat, bisa lebih merespon aspiratif kan terhadap apa yang dikeluhkan masyarakat, dan juga kita diminta untuk bisa lebih sering turun di dapil mensosialisasikan program-program masyarakat, karena saat ini banyaknya simpang siur pemberitaan melalui sosial media. Itu salah satu caranya adalah seluruh kader diminta untuk turun, seluruh kader untuk bisa merasakan apa
yang dirasakan masyarakat di tingkatan bawah tersebut. Itu saja pesan Pak Presiden kemarin selaku Ketua Umum kami kan, menyampaikan bahwa kami untuk menjaga empati lah kondisi masyarakat saat ini kan, untuk agar kita serap aspirasi untuk kita perjuangkan kepada pemerintah yang memang kebetulan pemerintahan dari kita sendiri gitu. Oke, Mas Burhan, sekarang dampak politik dari pengunduran diri Mbak Sarah ini ke depannya seperti apa? Apakah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memulihkan kembali kepercayaan publik kepada pemerintah begitu usai melakukan reshuffle dan kemudian ini yang dilakukan Mbak Sarah? Begini, saya pribadi tidak setuju ya Mbak Saras mundur. Apalagi kalau tidak ada penugasan di tempat lain. Alasannya, saya kebetulan kenal beliau, track record-nya cukup positif di DPR. Dalam banyak hal, terutama isu tentang climate change, kemudian isu perempuan, dan satu lagi anak muda. Jadi, Gerindra saya kira akan kehilangan salah satu bintang di parlemen jika mengundurkan diri secara tetap. Ya. Dan tentu saja secara implikasi politik itu membuat beberapa elit anggota DPR yang membuat kontroversi tetapi tidak mendapatkan hukuman apa-apa, salah satunya yang pernah heboh di TV Metro juga, itu menjadi tertekan. Jadi karena yang tanda kutip kesalahannya kecil seperti Mbak Sarah saja mundur, apalagi yang lain, kira begitu kan? Itu bisa menjadi semacam tekanan politik juga buat yang lain kalau misalnya tidak diberikan hukuman apapun. Nah, kemudian kaitannya dengan isu apakah Mbak Saras punya potensi sebagai pengganti Dito sebagai Menpora, kalau otak-atik Gatuk ya, satu, kementerian atau kabinet Pak Prabowo dari perempuan sudah kehilangan satu, Ibu Sri Mulyani kan. Sementara Karding itu masuk sebagai anggota kabinet Pak Prabowo tahun lalu, itu bukan berasal dari pintu masuk PKB. Nah, artinya kalau misalnya Karding diganti oleh fraksi Partai Golkar, yaitu Mukhtarudin, otomatis tidak ada semacam etika politik penggantinya harus dari PKB. Di saat yang sama, proporsi kabinet perempuan Pak Prabowo bahkan sebelum Sri Mulyani diganti itu sudah sangat sedikit. Jadi kalau kemudian muncul ya spekulasi seperti yang disampaikan Mas Hensat bahwa bisa saja Mbak Saras mendapatkan penugasan yang lain, ya make sense meskipun sebagai anggota parlemen hari ini dari Gerindra, saya kira publik akan kehilangan tokoh yang bisa menyuarakan terutama isu-isu yang berkaitan dengan tiga hal yang tadi saya sebut. Saya pernah melakukan rilis survei anak muda tentang climate change gitu ya di Kaukus Bumi. Nah, Mbak Saras mudah sekali dikontak untuk bicara tentang hasil survei itu. Nah, pertanyaannya kalau misalnya Mbak Saras mundur, saya kira Gerindra perlu mencari sosok yang setara ya, terutama dalam menyuarakan isu yang penting seperti climate change, perempuan, dan anak muda. Oke, kita akan tunggu nanti bagaimana Mbak Sarah akan meneruskan karir politiknya akan seperti apa. Mas Bambang, Mas Burhan, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.